Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ramadhani Savitri dari kelas 11 MIPA 4, absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang impuls. Mekanisme penghantar impuls melalui sel saraf. Impuls saraf atau rangsang saraf adalah pesan saraf yang dialirkan sepanjang akson dalam bentuk gelombang listrik. Jika sebuah saraf tidak menghantarkan impuls, maka serabut saraf tersebut dalam keadaan istirahat. Sifat sel saraf adalah pada permukaan bagian luar, sel bermuatan positif dan bagian dalam bermuatan negatif. Jika sel saraf mendapat rangsangan, maka akan terjadi perubahan muatan pada kedua permukaan sel saraf tersebut. Permukaan bagian luar, sel bermuatan negatif, sedangkan bagian dalam, sel bermuatan positif. Keadaan ini disebut depolarisasi, pengiriman atau penghantaran impuls baik rangsangan ataupun tanggapan yang melalui serabut saraf akson dapat menjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Pada sel saraf beristirahat, kutub positif terdapat di bagian luar dan kutub negatif terdapat di bagian dalam sel saraf. Potensial listrik ketika sel saraf dalam kondisi istirahat disebut potensial istirahat, dan ketika sedang aktif, kutub positif berada di bagian dalam dan kutub negatif berada di bagian luar. Potensial listrik ketika sel saraf sedang aktif disebut potensial aktif. Rangsangan stimulus pada indera menyebabkan terjadinya perubahan kutub potensial listrik sesaat. Perubahan potensial depolarisasi terjadi berurutan sepanjang serabut saraf. Depolarisasi menyebabkan bagian luar sel bermuatan negatif, sedangkan bagian dalam sel bermuatan positif. Antara daerah yang mengalami depolarisasi dengan daerah yang mengalami polarisasi timbul aliran listrik. Aliran listrik ini disebut arus lokal. Adanya arus lokal ini mengakibatkan depolarisasi di daerah sebelahnya. Kemudian diikuti arus lokal dan depolarisasi di daerah sebelahnya lagi. Demikian seterusnya. Depolarisasi akan menjalar atau merambat sepanjang serabut saraf. Hal ini disebut impuls saraf. Kecepatan perjalanan gelombang menyebabkan perbedaan potensial bervariasi antara 1 sampai dengan 120 m per detik. Kecepatan antara ini tergantung pada diameter akson dan ada atau tidaknya selubung mielin. Ketika impuls telah lewat, maka untuk sementara serabut saraf tidak dapat dilalui oleh impuls. Hal ini dikarenakan terjadinya perubahan potensial yang kembali seperti potensial semula, yaitu potensial istirahat. Agar dapat berfungsi kembali, maka dibutuhkan waktu antara 1 sampai 500 sampai dengan 1 atau 1000 detik. Energi yang digunakan dalam proses pengiriman rangsang berasal dari hasil pernafasan sel yang dilakukan oleh mitokondria dalam sel saraf. Rangsangan atau stimulasi yang kurang kuat atau di bawah ambang batas threshold tidak akan menghasilkan impuls yang dapat berubah potensial listrik. Namun jika kekuatan impuls di atas ambang, maka impuls akan dilewatkan atau sampai ke ujung akson. Rangsangan atau stimulasi yang kuat dapat menghasilkan jumlah impuls yang lebih besar pada periode waktu tertentu daripada stimulasi yang lemah. Mekanisme penghantar impuls melalui sinapsis. Sinapsis adalah titik antara terminal akson dari salah satu sel saraf neuron dengan neuron lainnya. Setiap terminal akson membentuk tonjolan sinapsis di dalam sitoplasma. Tonjolan sinapsis memiliki struktur yang merupakan kumpulan membran kecil yang berisi neurotransmitter dan disebut dengan vesikula sinapsis. Neuron yang berakhir pada tonjolan sinapsis disebut neuron prasinapsis. Membran ujung dendrit dari sel berikutnya yang membentuk sinapsis disebut postsinapsis. Setelah impuls sampai pada ujung neuron, maka vesikula bergerak dan melebur
dengan membran prasinapsis. Vesikula akan melepaskan neurotransmitter berupa asetikolin. Neurotransmitter adalah suatu zat kimia yang dalam melewatkan impuls dari neuron prasinapsis ke postsinapsis. Neurotransmitter terdiri dari beberapa jenis, misalnya asetikolin yang terdapat di seluruh tubuh, noradrenaline terdapat di sistem saraf simpatik, dan dopamine serta serotonin yang terdapat di otak. Kemudian asetikolin akan berdifusi melewati celah sinapsis dan menempel pada reseptor di membran postsinapsis. Akibatnya, menempelnya asetikolin pada reseptor akan menimbulkan impuls pada sel saraf berikutnya. Ketika asetikolin sudah menyelesaikan fungsinya, maka akan diurai oleh enzim asetikolinesterase yang dihasilkan oleh membran postsinapsis pada sel otot. Enzim ini menyebabkan asetikolin tidak aktif dan sel otot relaksasi. Sel otot akan berinteraksi kembali jika asetikolin dilepaskan kembali oleh akson. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.